Hai, assalamualaikum. Apa kabar, teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, dan dilapangkan rezekinya. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini aku mau sharing lagi sama teman-teman. Kali ini nggak budgeting ya, teman-teman, melainkan dua tips sederhana aku ataupun tips yang bisa kita gunakan agar kita bisa berhasil dalam mengatur keuangan rumah tangga. Jadi teman-teman ya yang selama ini mungkin belum berhasil dan masih terus mencoba, boleh nih disimak video ini ya. Kadang ya teman-teman, kita ini udah berusaha ya semaksimal mungkin, tapi tetap aja ya teman-teman, kadang kita itu merasa gagal aja gitu terus mengatur keuangan. Gimana ya caranya biar kita itu bisa berhasil gitu mengatur keuangan biar enggak pusing. Oke teman-teman, jadi di sini ada dua tips dari aku ya. Untuk tips yang pertama adalah kita mengubah dulu mindset kita sendiri ataupun pola pikir kita ya teman-teman. Gimana nih caranya ya? Jadi mindset atau pola pikir itu kita ubah dulu menjadi mindset yang positif. Karena seringkali nih kita belum juga apa-apa kita udah mikirnya gini, nggak bakalan cukup nih, uang segini mana cukup untuk memenuhi kebutuhan gitu ya teman-teman. Nah kita harus ubah dulu nih mindset itu menjadi mindset yang positif. Kita ucapkan pada diri kita sendiri ya, ataupun kita afirmasi ke diri sendiri bahwasannya uang ini pasti cukup untuk kami, ataupun ya insya Allah uang ini akan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami gitu ya teman-teman. Karena apa yang kita pikirkan itu akan kenyataan ya biasanya. Jadi mari kita sama-sama ubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang positif, karena apa yang kita pikirkan itu yang akan kita alami teman-teman. Dan kalau kita sudah mulai membuat mindset yang positif, insya Allah kita juga akan lebih bersyukur teman-teman. Oke, untuk tips yang kedua adalah dengan kita berikhtiar ataupun kita berusaha teman-teman. Nah, usahanya yang seperti apa? Salah satunya ataupun yang pertama adalah kita coba untuk belajar maupun kita menerapkan yang namanya budgeting keuangan. Oke, jadi kayak video-video aku sebelumnya, aku tuh sering sekali share video tentang budgeting karena manfaat budgeting ini banyak ya teman-teman, dan merupakan juga salah satu usaha kita untuk mencukupkan rezeki yang telah kita terima. Dan usaha apa lagi nih ya, jadi di sini kita bisa tetap bersedekah ya teman-teman, walaupun sedikit, tidak berarti ini bisa membuat kita menjadi pelit teman-teman ya. Jadi misalnya kita merasa penghasilan ataupun pendapatan kita per hari itu sedikit ya, jangan menjadi alasan kita untuk tidak bersedekah, karena dengan bersedekah insya Allah rezeki kita akan ditambahkan maupun dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya teman-teman, jadi sedekah itu nggak mesti yang harus banyak teman-teman, namun kita harus ikhlas. Oke, untuk usaha kita ataupun ikhtiar kita yang selanjutnya adalah kita menyisihkan atau menabung dana darurat, karena dana darurat ini sangat membantu kita di saat keadaan yang mendesak teman-teman. Jadi misalnya kita sudah membuat budgeting ataupun sudah membuat anggaran dalam rumah tangga, tiba-tiba ada kebutuhan yang mendesak, kita tidak perlu lagi mengacak-acak anggaran yang sudah kita buat ya, karena kita bisa mengambil untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak itu dari dana darurat yang telah kita sisihkan jauh-jauh hari. Oke, yang selanjutnya adalah kita berusaha untuk
yang namanya menghindari berhutang teman-teman. Karena jujur teman-teman, hutang itu sangat membebankan ya. Jadi buat teman-teman, kalau di sini ada yang tidak memiliki hutang ya, alhamdulillah, dan kalau bisa kedepannya jangan sampai berhutang. Namun bukan berarti kita tidak boleh berhutang ya teman-teman. Kalau hutangnya adalah untuk kebutuhan yang memang pokok ataupun kebutuhan yang sangat darurat atau urgent itu boleh. Tapi kita harus tahu juga kemampuan kita dalam membayar hutang tersebut. Dan yang terakhir, ini tidak kalah penting ya teman-teman, adalah kita berusaha berhemat, ataupun kalau kita sudah tidak bisa berhemat, kita bisa dengan mencari tambahan penghasilan. Oke teman-teman, jadi itu aja ya 2 tips dari aku untuk kita berhasil dalam mengatur keuangan. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.